Coba dibayangin, gimana ya rasanya kalau pengawasan guru itu bukan lagi soal nyari-nyari kesalahan, tapi justru jadi momen buat menyalakan api inspirasi. Nah, hari ini kita bakal ngebahas ide transformatif itu. Gimana caranya kita beralih dari model inspeksi yang kaku menjadi sebuah kemitraan yang menumbuhkan potensi guru dan tentunya murid-muridnya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dunia itu kan berubahnya cepet banget ya. Pekerjaan yang nanti akan digeluti murid kita sekarang mungkin belum ada hari ini. Makanya model pendidikan yang cuma ngandelin hafalan ya udah nggak cukup lagi. Kita butuh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang melatih mereka buat berpikir kritis dan adaptif, siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Dan jawabannya ternyata ada di konsep yang namanya pembelajaran mendalam. Ini dia kuncinya. Kita geser fokusnya dari sekedar apa yang kamu tahu menjadi apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu itu. Jadi, ini semua tentang kemampuan mereka buat menganalisis, berkreasi, dan yang paling penting, nyambungin ilmu di kelas dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Oke, jadi ini agenda kita hari ini. Kita baru aja nyentuh sedikit soal apa itu pembelajaran mendalam. Nah, habis ini kita akan bedah prinsip-prinsip yang mengubah seorang pengawas jadi mentor. Terus kita lihat gimana cara mereka merencanakan dampak yang nyata, menjalankan siklus perbaikan yang namanya ORCA, dan terakhir, gimana semua ini menyatu jadi sebuah kemitraan di seluruh sekolah. Yuk, kita mulai aja. Tapi gini, pembelajaran mendalam itu nggak bakal bisa jalan kalau gurunya dibiarin sendirian. Disinilah pergeseran terbesarnya dimulai, yaitu mengubah peran pengawas. Udah bukan lagi zamannya inspeksi, tapi kita bicara soal membangun partnership yang beneran buat sama-sama bertumbuh secara profesional. Nah, model kemitraan yang baru ini tuh dibangun di atas 7 prinsip inti. Anggap aja ini kayak 7 pilar yang menopang jembatan, yang menghubungkan model lama ke model baru yang lebih baik. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, adalah kepercayaan dan rasa hormat. Seorang mentor harus bisa menciptakan ruang yang aman. Ruang di mana guru merasa nyaman buat coba hal baru, bahkan kalaupun bikin salah, tanpa perlu takut dihakimi atau dijudge. Ini fondasi dari semua inovasi. Selanjutnya, fokusnya geser nih, ke kolaborasi dan pertumbuhan. Jadi ini bukan lagi tentang memperbaiki guru yang dianggap kurang, tapi tentang bekerja sama sebagai mitra. Tujuannya adalah memberdayakan guru, bantu mereka mengasah kemampuan terbaik mereka, dan terus berkembang bareng-bareng. Prinsip-prinsip terakhir ini seolah-olah mengikat semuanya jadi satu. Pendampingan harus punya tujuan yang jelas, mendorong adanya refleksi kritis, dan selalu disesuaikan sama konteks unik di setiap sekolah. Intinya, setiap ketemu tuh harus ada action planning jelas, bukan cuma ngobrol-ngobrol doang tanpa hasil. Oke, prinsipnya udah dapet ya. Sekarang gimana cara prakteknya? Gimana para mentor dan guru ini merancang perubahan yang beneran ngasih dampak? Ternyata ada loh cetak biru yang bisa mereka pakai. Nah, untuk merencanakan ini, ada 2 senjata ampuh nih. Tujuan SMART dan desain mundur atau backward design. Jangan anggap ini pilihan ya, tapi lihat ini sebagai 2 sisi dari satu koin yang sama, yang saling melengkapi buat bikin rencana yang tajam dan berdampak. Jadi, kerangka SMART ini gunanya biar setiap tujuan itu jelas dan nggak ngawang-ngawang. Tujuannya harus spesifik, bisa diukur atau terukur, mungkin untuk dicapai atau dapat dicapai, relevan sama kebutuhan, dan pastinya punya batas waktu yang jelas. Ini mencegah rencana jadi kabur dan nggak fokus. Nah, sekarang kita masuk ke desain mundur. Dan di sini nih, semuanya jadi menarik banget. Coba deh lihat metafora pesepeda ini. Apa yang dia lakukan? Dia nggak fokus liatin pedalnya kan, tapi dia udah ngebayangin garis finishnya duluan. Konsep inilah yang membalik total cara kita merencanakan sesuatu selama ini. Prosesnya ada 3 langkah kunci. Langkah pertama, dan ini kuncinya, kita mulai dari belakang. Apa sih hasil yang kita mau dari murid? Oke, terus kita mundur selangkah, gimana kita tahu tujuan itu udah tercapai? Buktinya apa? Nah, baru setelah itu, kita rancang aktivitas belajarnya. Dengan cara ini, gak ada lagi tuh kegiatan yang penting ada. Semuanya terarah dan punya tujuan. Oke, rencananya udah keren nih. Terus, gimana cara mastiin rencana itu beneran jalan dan terus jadi lebih baik? Disinilah kita butuh sebuah mesin pertumbuhan yang jalan terus-menerus, yang kita sebut siklus ORCA. Nah, ini dia model ORCA. Coba deh perhatiin, panahnya muter terus kan? Ini nunjukin kalau prosesnya itu siklus yang nggak pernah berhenti, bukan proses lurus yang ada ujungnya, tapi sebuah putaran kolaboratif buat terus-menerus menyempurnakan cara mengajar.
Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, observe atau mengamati. Jadi kita lihat aja dulu praktiknya secara objektif, tanpa ngejudge. Kedua, reflect atau refleksi bareng. Hasil pengamatan tadi didiskusikan. Ketiga, coach. Mentor ngasih dukungan atau pendampingan berdasarkan data, bukan sekedar opini. Dan terakhir, act atau bertindak, yaitu menerapkan rencana perbaikan yang baru yang nantinya akan diamati lagi di siklus berikutnya. Tapi siklus ORK ini nggak bakal maksimal kalau cuma jalan antara satu mentor dan satu guru aja. Supaya dampaknya benar-benar terasa, kita perlu memperluasnya. Kita butuh dukungan dari seluruh ekosistem sekolah. Dan siapa pusat dari semua ini? Ya tentu aja, muridnya. Di model ini, mereka bukan lagi cuma penerima pasif. Mereka jadi partner aktif yang ikut ngerancang perjalanan belajar mereka sendiri, membangun hubungan, dan jadi lebih paham cara mereka belajar. Jadi, semua orang punya peran penting di sini. Guru jadi aktivator dan kolaborator di kelas. Kepala sekolah jadi arsitek yang ngebangun budaya kolaboratif di sekolah. Dan keluarga jadi mitra yang nggak terpisahkan di rumah. Semuanya kerja bareng demi satu tujuan. Nah, ini juga mengubah cara kita ngelihat laporan loh. Laporan itu bukan lagi rapor akhir. Bukan lagi soal kasih nilai merah atau biru buat guru. Tapi, laporan itu adalah dokumen pembelajaran bersama, sebuah tonggak buat kita refleksi sejauh mana kemajuan kita dan merencanakan langkah selanjutnya dalam perjalanan yang nggak pernah selesai ini. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulannya, apa sih pergeseran fundamental yang udah kita bahas? Ini tuh bukan cuma ganti cara kerja atau ganti metode, tapi ini adalah perubahan cara pandang secara total. Dan ini dia pesan utamanya. Tujuannya bukan lagi buat menciptakan guru yang sempurna tanpa celah. Bukan, tujuannya adalah membangun komunitas pembelajar yang kuat. Sebuah ekosistem tempat semua orang, mulai dari guru, kepala sekolah, sampai murid, bisa tumbuh bareng-bareng. Coba deh kita renungin pertanyaan ini. Bayangkan potensi luar biasa yang bisa kita buka kalau setiap pendidik di sekolah kita punya partner sejati dalam pertumbuhan mereka. Dengan pertanyaan itu, saya tutup pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.